Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah masih hidupkan kita pagi hari ini. Allah beri kita kesehatan jasmani dan rohani, dan Allah beri kita hidayah yang membuat kita masih bersemangat sampai hari ini untuk menunaikan rutinitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih berharap bahwa Allah masih menjaga semangat ini sampai ajal menjemput kita. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus untuk kita untuk membawa risalah kebenaran, risalah yang sebenarnya menyambung risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Bukan barang baru, tapi barang lama. Semua yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang sudah dibawa oleh nabi sebelumnya. Karena itu sebenarnya reminder saja, diingatkan kembali, ini loh Tuhan kita. Maka sampai hari ini alhamdulillah, seperti janji Allah, tidak ada nabi lagi yang akan datang. Jadi kalaupun dulu setiap umatnya kemudian melenceng dari jalan Allah, Allah kirim lagi nabi baru. Melenceng lagi, dikirim lagi baru. Ini kalau melenceng, hana kirim lagi. Jadi tamujuk-juk tapi roda. Ya. Hana nabi lagi. Jadi, maka harus kita sadari itu maksudnya. Harus kita sadari dengan baik bahwa nabi tidak ada lagi. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa Inggris disebutkan you on your own. Nyumpayah kajak kero. Setelahnya begitu. Kalau dulu ada nabi, luar biasa rasanya ada nabi sidang jemaah. Coba dibayangkan kita hidup bersama nabi. Luar biasa. Setiap masalah kita datang kepada nabi. Jadi enggak ada perbedaan-perbedaan seperti hari ini. Kita bertikai untuk masalah-masalah kecil. Enggak ada. Setiap saat kita langsung kepada nabi. Ya Rasulullah, saya begini, dia begitu. Kata nabinya yang betul. Kabeh. Pernah juga nabi didatangi oleh mereka, dua-duanya melakukan sesuatu yang berbeda. Itu pada saat Nabi menyuruh mereka menuju ke Bani Quraidah. Nabi menyuruh mereka untuk menuju ke Bani Quraidah. Tapi karena perlu sekali urusan itu, kata Nabi, pergi kalian ke Bani Quraidah, jangan sholat asar di jalan. Mereka pergilah satu gerombolan ini. Jadi sampai di jalan, masih di jalan, ternyata waktu asar datang. Mereka belum sampai ke Bani Quraidah. Apa yang terjadi? Sebagian mengatakannya katruk wadiasa yang kiman dah semayang ile. Yang sebelah lagi mengatakan, oh anjir, gepegahi Nabi bek semayang mak jalan. Sehingga mereka beda pendapat. Mereka jalan lagi. Sudah hampir habis waktu asar. Kemudian yang satu sudah mulai ngotot. Ini asar sudah mau habis. Kita sholat di sini, sholat di jalan. Kata yang satu lagi, membangkang perintah Nabi dosa besar. Jangan sholat di jalan. Akhirnya mereka terbelah waktu itu. Beda pendapat. Satu sholat di jalan. Satu lagi menunggu sampai ke Bani Quraidah. Tapi tentu saja yang sholat di jalan itu terlihat sekilas lebih benar. Kenapa? Karena dia menjalankan sholat asar pada waktunya. Asar tidak bisa ditarik ke maghrib. Ya. Maghrib boleh ditarik ke isya, tapi asar tak boleh. Asar itu pasangannya dengan zuhur. Ya. Yang satu lagi terlihat juga benar. Kenapa terlihat benar? Karena mereka cuma mendengar kata Rasulullah dan tidak akan mau membantah.
Kalau Rasul bilang enggak sholat di jalan, maka enggak sholat di jalan. Apa yang terjadi? Yang satu sampai ke Bani Quraidah baru nanti sholat asar. Jadi sholat asar, maghrib, isya sekalian. Hantong kejadian. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka kemudian berhasrat segera pulang untuk melapor kepada Rasulullah. Dua-dua pengen melapor. Yang satu pengen melapor, awaknya ya Rasulullah dibantah pu yang drone pegah. Karena pegah bek ni semayang bak jalan, semayang bak jalan ni awaknya. Yo sigamnya. Ha, ya. Yang satu lagi, mereka ya Rasulullah, mereka solat asar, maghrib, isya digabung, bid'ah awaknya. Jadi Rasul cuma senyum. Rasul senyum dan Rasul mengatakan, dua-dua kalian benar. Cukup berat Amanuddin. Makanya perselisihan antar sahabat waktu itu enggak muncul ke permukaan. Karena apa? Ada orang yang jauh keputusan. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rindu kali kita. Rasul ada bersama kita. Tapi itu enggak mungkin lagi, ya. Paling hebat kita minta sama Allah kita ketemu dengan Rasul di dalam mimpi. Rasul balik hidup lagi bersama kita enggak mungkin lagi. Itu sudah selesai urusan itu. Mau enggak mau kita sendirian. Sekarang kita sendirian. Rasul enggak ada lagi. Alhamdulillahnya, alhamdulillah, ada hal-hal yang memang Rasul tinggalkan. Dan itu membuat kita setidak-tidaknya punya pegangan. Bahwa setelah kita pegang nanti kemudian salah juga. Nah, itu berlaku ayat qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, semua orang akan beribadah menurut kemampuannya, menurut ilmunya, menurut pemahamannya masing-masing. Yang penting kita yakin. Yang penting kita yakin. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang sebenarnya juga menyejukkan hati kita. Apa itu? Bahwa meskipun Rasul sudah tidak ada lagi, Allah selalu ada. Allah selalu ada. Maka orang-orang yang paham, orang-orang akan berusaha sekuat tenaga agar Allah bersama mereka. Karena kalau Allah bersama kita, hana masalah, hana urusan. Kalau Allah bersama kita. Dan itu juga yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Kecemasan terbesar Rasul adalah suatu ketika setelah ayat turun kemudian lowong, enggak ada ayat yang datang. Enggak ada ayat datang, tidak datang lagi ayat. Setelah beberapa ayat turun, tidak ada lagi ayat yang datang. Sehingga Rasul sudah mulai cemas. Jangan-jangan Allah enggak datang lagi. Jangan-jangan Allah sudah mulai benci sama aku. Jangan-jangan Allah sudah meninggalkanku. Waktu itu. Dan Rasul resah sekali. Resah sekali. Naik lagi ke Gua Hira, turun lagi. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah umrah tahu Gua Hira itu letaknya di mana? Letaknya di atas bukit tinggi. Bukan bukit tinggi. Nah, susah sih tak bergabar. Bukit tinggi, Padang. Ya kan? Di bukit tinggi. Ya kan? Di atas bukit, di puncaknya. Dan untuk menuju ke puncak itu, batu terjal semua. Kalau sekarang sudah dibuat, tangga. Kalau sekarang bukan tangga lagi, bahkan sudah mau dibuat ini, kereta gantung. Nah, terakhir saya pergi sedang dibangun itu, kereta gantung. Memang belum siap. Enggak tahu sekarang bagaimana. Kereta gantung, artinya dari bawah ke atas sudah gampang sekarang. Kalau dulu, enggak ada cerita orang-orang tua si anak ini. Walaupun sudah ada tangga. Kenapa? Perjalanan dari tangga bawah menuju sampai ke atas mungkin kurang lebih 1 jam. Ya, naik kita. Bayangkan Nabi waktu itu tangga enggak ada dan Nabi naik ke atas. Dan itu bolak-balik Nabi lakukan karena cemas. Kenapa cemas? Allah terlihat tidak lagi mengirimkan ayat. Cemas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Mekah sudah mulai mengejek, mana Tuhanmu Muhammad? Enggak datang lagi dia bawa-bawa ayat. Nah, itu dia, ya. Yang paling keras ejekannya disebut dengan bunda cantik. Itu yang paling keras. Bunda cantik namanya. Bahasa Arabnya Ummu Jamil. Nah, Ummu itu bunda,
Jamil itu cantik. Jadi Bunda Jamil itu Bunda cantik. Ada jamaah yang tanya sama saya, memang Ustaz Ilham ada lihat dia cantik? Saya bilang, itulah makanya pantau Instagram dia. Ummu Jamil itu sudah pasti ada hubungannya, karena orang Arab biasanya memberi julukan kepada seseorang berdasarkan ada basisnya. Abu Hurairah, kenapa dikasih nama Abu Hurairah? Karena suka dengan kucing, mengayomi kucing-kucing. Aisyah, kenapa dipanggil Humairah? Karena kulitnya putih kemerah-merahan. Ya, jadi semua itu ada dasarnya. Han mungkin urang yang hana laga gebuhnan Ummu Jamil. Ya. Urang hana laga tapi dipanggil budak cantik. Ngejek berarti, ya kan? Kalau begitu. Jadi orang Arab itu memang sesuai dengan nama. Meskipun kemudian di dalam Al-Qur'an dilarang untuk memberi julukan. Tapi julukan yang tidak boleh adalah julukan yang buruk-buruk. Kayak di kampung saya itu karena nama Muhammad banyak sekali, untuk membedakan satu nama Muhammad dengan Muhammad lain, dibuh julukan oleh orang. Tapi orang lain yang kasih buruk-buruk kali julukan. Ada satu Pak Muhammad itu dikasih nama sama orang Ahmad Lutung. Kok buruk nani juga? Ya? Saya tanya, kenapa Ahmad Lutung? Hitam tak kayaknya? Kan jelek sekali. Nah itu yang kayak gitu nggak boleh. Dalam Islam sebenarnya tak boleh. Ya, Ahmad Lutung itu. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ummu Jamil ini paling keras hinaannya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyebut kepada Muhammad, mana Tuhanmu Muhammad? Dah benci dia sama kamu, sudah dia meninggalkanmu dan sebagainya. Itulah yang membuat resah sekali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalam sejarah dicatat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seresah itu. Seresah itu. Ya, bahkan ketika di Taif pun yang diakui oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam peristiwa besar dalam hidupnya, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat ridha dan tidak resah. Kenapa? Karena Taif kejadian setelah kejadian tidak turun ayat tadi. Baru pada akhirnya kemudian Allah kirimkan ayat. Ayatnya sangat menenangkan. Apa ayatnya? Wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam yang sunyi, ya, demi waktu duha, demi waktu malam, demi waktu pagi, demi waktu malam, demi waktu terang, demi waktu gelap, demi waktu ramai, demi waktu sepi, demi waktu tenang, demi waktu menakutkan. Pokoknya demi waktu antara bawah dengan atas. Allah kasih waktu intervalnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Muhammad tidak pernah membencimu dan tidak meninggalkanmu. Itu menenangkan sekali. Kenapa? Karena ketika Tuhan bersama kita, kita tidak takut apa-apa. Maka di Taif nanti, ketika orang-orang sudah mulai melempari, mereka mengusir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih? Tidak, sama sekali tidak. Terbukti dan itu dikasih oleh Allah skenario demikian supaya kita belajar bagaimana perasaan Nabi pada saat itu. Terbukti bahwa Nabi ketika ditawarkan oleh malaikat untuk dilemparkan bukit ke atas penduduk Taif, Nabi dengan sangat tenang mengatakan, la innahum qaumul la ya'lamun. Jangan, mereka begitu karena mereka tidak tahu. Coba bayangkan, kalau kita tidak tenang secara emosi, resah, gelisah, apa yang akan kita lakukan ketika ada bantuan datang? Kan kabuboh juga babe, ya kan? Kiban kuti bukit kawaknya. Nah katanya Allah katakan aja. Nah, ya. Kalau kita, karena tadi dilempari awalnya, itu menunjukkan betapa emosi Nabi sangat stabil. Tidak ada cemas sama sekali. Satu-satunya kecemasan Nabi besar adalah ketika Nabi takut Allah mulai benci, Allah mulai meninggalkannya. Maka setelah peristiwa Taif itu Nabi ngomong itu, ya Allah, setelah hari ini mau kemana lagi engkau bawa aku? Kau bawa aku ke tempat orang yang akan mencabik-cabik urusanku, menguasai urusanku, jahat dia sama aku, bengis dia dan sebagainya. Aku tidak peduli ya Allah. Yang penting engkau tidak marah sama aku. Itu dia. Itulah sebabnya baru cocok di situ lagunya, kaulah satu-satunya. Siapa itu? Allah. Ini kita sama perempuan mana pun udah kaulah satu-satunya, ya. Pret itu, ya kan?
Hana cocok kan? Ba urang hana cocok dah begah. Kaulah satu-satunya. Kena si urang gejak ba urang begah. Nyo si ba drone aku laki tulung. Itu syirik. Nyo kujak ti ba drone aku pegahai kuat laki tulung. Itu bahasanya mirip dengan wa iyyaka nasta'in. Secara tidak langsung kita datang sama orang itu, kita bilang wa iyyaka nasta'in. Cocok dia? Enggak cocok. Enggak cocok. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul tidak takut apa-apa. Ketika Allah bersamanya, selesai urusan. Itu saja yang Rasul inginkan. Dan itu ternyata juga sudah diamalkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Musa alaihi salam itu ketika dikejar oleh Firaun dari belakang, dan Musa diilhamkan oleh Allah untuk membawa umatnya ke pinggir Laut Merah, dan di pinggir Laut Merah mereka tidak tahu lagi mau kemana. Rakyatnya, umat Nabi Musa udah nanya, ini Musa kakabar kamu kena nyoho dan pelung dilikut Fir'aun di ke laut. Namdeh kan kedeh kabar. Menang lah kira-kira ya. Kamu bawa kami ke sini, sekarang kita mau kemana? Apa jawaban Musa? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tapi inna ma'ya rabbi sayahdin. Itu ditulis di dalam Al-Quran di surah Asy-Syu'ara. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Tapi Allah, Tuhanku bersamaku. Dia akan kasih tahu. Aku tidak tahu, tapi Tuhanku tahu. Dan Tuhanku bersamaku. Selesai masalah kan? Aku memang tidak tahu, tapi Dia tahu. Dan Dia bersamaku. Dia akan kasih tahu. Gampang sekali. Enak sekali hidup. Sehingga tidak ada kecemasan sama sekali para nabi, termasuk Musa. Dan betul dikasih tahu oleh Allah, ya Musa, pukulkan tongkatmu ke laut, kemudian jadi jalan dan seterusnya. Kita tahu ceritanya. Muhammad SAW juga demikian. Setelah turun surat yang menenangkan tadi, surat Ad-Duha, ya, kapan-kapan nanti kita akan syarah dua surat yang bergandengan ini, surat Ad-Duha dengan Al-Insyirah. Itu dua surat yang bergandengan. Itu luar biasa itu. Sebenarnya satu topik itu, tapi dipotong jadi dua surat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu satu topik? Topik yang dibahas sama kelanjutannya ada di surat Al-Insyirah yang dibahas di dalam surat Ad-Duha. Bahkan pertanyaannya pun mirip. Di dalam surat Ad-Duha ada alam yajidka yatiman fa'awa. Surah Alam Nashrah langsung alam nashrah laka sadrak. Pertanyaan di Ad-Duha dilanjutkan di Alam Nashrah. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, surat ini menenangkan sekali. Dua surat ini menenangkan sekali Nabi. Maka berikutnya semua kejadian itu nggak ada apa-apanya. Bahkan ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, Nabi itu sembunyi di dalam gua bersama Abu Bakar, dan gua itu pun kecil sekali bentuknya, kecil cuma muat 2 orang, dan di muka gua itu mudah sekali sebenarnya kalau kita merunduk sedikit langsung kelihatan orang di dalam. Dan ketika orang Quraisy sudah mengepung gua itu, Abu Bakar ketakutan. Kenapa? Karena memang nggak ada jalan keluar. Kalau mereka merunduk segala sedikit, kamu temengurung di dalam. Tapi Nabi dengan sangat tenang mengatakan, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Selalu itu masalahnya. Kalau Allah bersama kita, selesai urusan. Tadi dalam solat kita baca surah Ali Imran. Kalau Bapak Ibu tadi menyimak, surah Ali Imran yang kita baca tadi di dalam solat adalah surat Ali Imran ayat 160. Apa bunyinya? Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Wa iyakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih. Wa 'ala Allah fatawakkalul mutawakkilun. Falyatawakkalul mu'minun di sini ya. Apa artinya sidang jemaah yang dirahmati Allah? Allah mengatakan kepada kita, iyansurkumullah, kalau Allah sudah menolong kamu. Kalau Allah sudah menolong kamu, iyansurkumullah fala ghaliba lakum, maka tidak ada satu orang pun yang akan berhasil mengalahkanmu. Tidak akan ada. Kalau Allah sudah menolongmu, tidak akan ada satu pihak pun yang akan mampu menguasaimu, yang akan mampu melawanmu, mengalahkanmu. Tapi kebalikannya, wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Tapi kalau Allah tidak mau bersama kamu, Allah meninggalkanmu, kamu mau minta tolong sama siapa? Kata Allah. Siapa lagi akan menolongmu?
Ini keren sekali ayat ini. Makanya ditutup dengan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini murni ayat ini bicara bukan tentang kita, tapi tentang siapa bersama kita. Jadi kita ini nggak penting, yang penting siapa bersama kita. Ya. Kalau orang-orang hari ini mengatakan orang dalam. Memang lung nasapuna pilung na orang dalam. Orang dalam lung. Ya. Sangat berkuasa. Itu orang dalam. Jadi banyak sekali orang-orang yang sangat tenang menghadapi segala hal. Kenapa? Nah, orang dalam. Jadi begitu jalan pakai motor, nggak pakai helm, orang lain belok semua ketakutan, dia lewat. Pakan semangat aku. Tenang. Nah, orang dalam. Itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat menenangkan kalau ada orang dalam. Dan yang kita bicarakan ini bukan orang, tapi yang mencetak orang-orang. Ya, yang maha kuasa jauh lebih berkuasa daripada orang dalam tadi. Itu sebabnya ini bukan tentang siapa kita, tapi tentang siapa yang membersamai kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting. Kenapa? Karena orang-orang hari ini banyak berpikir bahwa mereka sukses karena mereka keras berusaha, habis-habisan berusaha sehingga mereka sukses pada akhirnya. Bukan. Kita sukses sering sekali, usaha kita hanya untuk memanti, mencuri perhatian Allah. Begitu Allah sudah melihat apa yang kita kerjakan dan Allah berkenan, sisanya Allah yang lakukan. Jadi cuma mencuri saja. Maka kata Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Kamu buat sesuatu biar Allah melihat apa yang kamu lakukan. Begitu Allah lihat, apa yang akan terjadi? Serahkan sama Allah. Karena ketika kita serahkan sama Allah, may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka sisa yang dia tidak sanggup kerjakan, Allah kerjakan, Allah cukupkan. Ya. Lebih keren lagi, disambung ayat itu, innallaha balighu amri. Kadang-kadang Allah yang selesaikan urusan dia. Allah kerjakan semuanya. Saya ngerasa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi saya kebetulan bulan Oktober kemarin turun SK guru besar. Ya, kemarin. Sebenarnya sudah lama sekali bisa. Sudah sekitar 3-4 tahun yang lalu bisa saya usulkan. Sudah cukup syaratnya. Tapi waktu itu cara pengusulannya masih ribet sekali. Harus kumpulkan ini, ya kan? Malas kita pegang, kumpulkan ini, kumpulkan. Malas kita pegang. Sehingga saya nggak kumpul-kumpulkan. Akhirnya apa yang terjadi? Allah kerjakan untuk saya. Gimana caranya? Allah buat aturannya, dibuat online. Sehingga saya tidak perlu kumpulkan kertas-kertas tadi. Jadinya apa? Tinggal masukkan secara online saja, beres. Masih belum saya masukkan. Akhirnya puncaknya adalah diubah lagi peraturan. Bagaimana diubah? Yang online pun nggak perlu masukkan. Karena sudah ada semua datanya sama mereka. Yang perlu masukkan satu jurnal saja. Nyan baru mangat, ya kan? Sehingga saya masukkan satu jurnal itu. Saya masukkan satu jurnal. Alhamdulillah diterima. Oktober 2025 kemarin turun SK-nya. Yang menarik bukan masalah itu. Yang menarik adalah 2025 akhir peraturan itu diubah menjadi berat kembali. Sepertinya Allah memang buat untuk saya. Coba kita bayangkan itu baik-baik. Itu sebabnya saya tidak berani ngomong bahwa saya bekerja keras sehingga dapat ini. Nggak ada. Allah yang kasih. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rugi serugi-ruginya, rugi besar orang-orang yang tidak mengerti kekuatan Allah ini. Sehingga dia mengandalkan kekuatan diri. Dia hitung-hitung luar biasa, dia belajar habis-habisan, tapi dia tidak minta tolong sama Allah untuk mencukupkan yang kekurangan. Rugi sekali. Karena Allah menunggu permintaan kita. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Kamu minta sama aku jawab, kata Allah. Kamu minta. Tapi banyak sekali orang gak minta. Dia merasa dirinya bisa. Aku bisa. Bahkan disebut lagi, ya kan? Itu terutama dalam olahraga itu. Sebelum main, kumpul rame-rame.
Kita bisa, kita bisa, kita bisa. Ya. Kalau saya pelatihnya, saya akan bilang, balik kata-kata, Allah bisa, Allah bisa. Ya. Kita tidak. Nah, karena itu yang sebenarnya. Kalimat tauhid yang sebenarnya adalah kita tidak bisa, Allah bisa semuanya. Di dalam ajaran Islam ada kata-kata yang disebut oleh Nabi sebagai simpanan di dalam surga. Apa kata-kata itu? La haula wa la quwata illa billah. Aku tidak punya kekuatan, aku tidak punya pengetahuan, aku tidak punya energi, tidak punya apa-apa kecuali Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enak sekali kalau kita serahkan urusan sama Allah. Saya ditanya sama istri saya, Bang tiap hari ceramah, nah bahan Ron, panicok bahan tioro, ya kan? Kayak kemarin itu 7 saya ceramah, satu hari itu 7 subuh, setelah subuh jam 8 ada ceramah di salah satu kantor, jam 10 di kantor yang lain, selanjutnya khutbah Jumat, hari Jumat kemarin, bukan hari kemarin, hari Jumat, khutbah Jumat, setelah khutbah Jumat ada ceramah motivasi, setelah itu ada ceramah berbuka, setelah itu ada ceramah tarawih. 7. Kata istri saya, kapan sempat baca kalau kayak gitu? Saya bilang, kita baca sikit aja supaya Allah lihat kita baca. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Kamu baca dulu dikit biar aku lihat kamu baca, kata Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Yang kurang-kurang Allah yang kasih. Jadi ketika saya berdiri di sini ini, sebelumnya saya duduk di sini, tadi saya berdoa, ya Allah aku nggak bisa ceramah, nggak cukup ilmu, nggak hafal ayat, nggak ngerti cara bicara, nggak ngerti apa-apa ya Allah. Tapi kalau Engkau mampukan aku akan bisa. Kalau Engkau beri kekuatan aku bisa. Kalau Engkau bisikkan aku akan mampu. Maka yang bicara ini bukan Ilham Maulana. Allah bisikkan ke sini. Apa kata Allah? Sanuqri'uka fala tansa. Aku bisikkan ke telinga sehingga engkau tidak lupa. Coba bayangkan dari mana kata-kata ini muncul terus-terusan, enggak ada jeda. Dari mana kalimat ini keluar terus-terusan, enggak ada jeda. Allah yang bisikkan ke sini, bukan saya. Itu sebabnya kalau ada nanti begitu kita turun ada yang bilang, "Hayu dah ceramah drona." Nah, apa kita jawab? Alhamdulillah. Apa maknanya? Jangan puji aku, puji Allah. Aku tak pantas dipuji. Segala puji hanya cocok untuk Allah. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu indahnya bersama Allah. Dan yang menarik lagi adalah kalau sesuatu itu buruk, Allah tidak akan beri kita kekuatan untuk itu supaya kita terlihat gagal padahal kita terselamatkan. Jadi keren sekali. Maka orang-orang yang tidak mengerti, dia tidak akan menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dia pikir dia bisa sendiri. Karena dia pikir dia akan menderita kalau menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sediakan kemudahan-kemudahan yang sangat banyak. Dan memang sejak awal Allah sudah sebutkan kepada kita, Allah menginginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Bukan mau menyusahkan kalian. Tidak ada. Bukan mau menyusahkan. Karena mau mudah itulah makanya serahkan urusan itu untukku. Kata Allah, serahkan urusan itu sama aku. Yang penting kamu bilang. Kalau kita nggak bilang gimana? Allah sebut di dalam akhir surat Al-Furqan. Apa bunyinya? Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Bagaimana Allah mau memperhatikanmu? Kamu nggak minta, ya kan? Kamu nggak minta. Itu sebabnya kita perlu minta, kita perlu menginisiasi sebuah pekerjaan supaya Allah lihat. Selanjutnya biar Allah yang lakukan. Ini ada saudara saya. Awal-awal Ramadan dia jual takjil. Nggak laku. Ya kan? Hari kedua dia masih jual takjil. Masih nggak laku. Hari ketiga berhenti dia. Saya bilang, kenapa nggak jualan? Kata dia, udah bukan, hanawak beliau. Padahal yang benar adalah jualan itu ikhtiar kita. Awak belau Allah pesapat tu. Allah yang pesapat awak belau untuk belau katanya. Tapi kenapa 2 hari itu tidak ada yang beli? Allah sedang menguji seberapa lama kita bertahan. Allah ingin menguji seberapa lama kita bersabar. Karena sebagian besar orang ketika berharap pada Allah,
dia terburu-buru dengan keputusan. Padahal kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya, beliau mengatakan bahwa lupa saya bahasa Arabnya, tapi kalimatnya kira-kira begini. Kalau kamu berdoa kepada Allah, maka yakinlah Allah akan terima, karena itu janji Allah. Tapi waktu dan cara Allah terima itu bukan urusanmu. Ya, waktu kapan Allah akan menerima dan bagaimana cara Allah melakukannya itu bukan urusanmu. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa berusaha dan berdoa. Kenapa? Berusaha itu supaya Allah lihat kita sudah memulai usaha. Berdoa supaya kita bilang sama Allah, ya Allah aku tidak mampu. Karena doa itu sebenarnya asal katanya da'a. Artinya apa? Memanggil. Siapa yang biasa kita panggil? Yang punya kekuasaan. Anak kecil ketika dia punya masalah, siapa yang dipanggil? Ma, kan? Anak kecil. Kalau dia sudah punya masalah, ma. Kenapa mama yang dipanggil sama dia? Karena dalam pikiran dia cuma sederhana, mamaku lebih berkuasa dan mamaku sayang sama aku. Itu aja alasannya. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Sayang sama kita. Udah cukup. Itu alasan untuk membuat kita panggil Allah. Dah, ya. Maka kata Nabi SAW, untuk hal-hal kecil pun panggil Allah. Ada orang yang mengatakan, ini saya kenal orang ini. Dia emang agak sekuler pikirannya. Dia tulis di status Instagramnya, saya baca. Apa ditulis sama dia? Orang Indonesia ini latah, kata dia. Ya, kayak gitu cara buat ya. Orang Indonesia ini latah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Padahal ada masalah yang bisa diselesaikan kepala lorong, itu pun panggil Allah, kata dia. Ya. Seolah-olah masalah kecil, nggak usah panggil Allah. Kalau di manusia kan sering kita bilang, urusan kecil kau urus sendiri. Ya. Kalau misalnya kita telepon gubernur, mau pinjam uang 2.000 kan lucu. Ya. Karena seolah-olah gubernur itu udah tinggi sekali, masa peng 2.000 lu enggak telepon. Nah, kan kayak gitu. Tapi sama Allah enggak. Peng 5 rupiah apa Allah telepon. Maka kata Nabi SAW, minta sama Allah walaupun untuk urusan sendal yang putus atau garam di dapur. Maka di Aceh itu sudah mulai membudaya ketika kita tidak dapat sesuatu atau bermasalah dengan hal-hal kecil sekalipun yang kita panggil Allah. Apa contohnya? Ibu-ibu mau siapkan bukaan kan? Ini garam ya. Begitu buka peluk sirah, kahana sirah. Ya Allah. Nah, itu dia. Itu udah betul tuh, ya. Ya Allah. Dan itu refleks. Tidak kita desain itu keluar sendiri. Ya Allah, hana sirah lago, ya kan? Keluar sendiri. Tapi itu penting. Kenapa? Itu alam bawah sadar kita sudah terpola bahwa ketika kita punya masalah yang kita panggil Allah. Dan itu sangat gampang menandai. Kalau kita tersandung, kalau kita terkejut, apa yang keluar dari mulut kita? Itu cara menandai bahwa alam bawah sadar kita sudah terhubung dengan Allah. Ada orang ketika terkejut kan mengucapkan astagfirullah. La ilaha illallah. Hanapu panjang-panjang dah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hanapu nyan kapanjang dah. Nyan enggak mungkin refleks ni. Tapi masih ada orang, saya lihat sendiri dengan kepala sendiri. Orang yang sudah tua, kebetulan dari keluarga saya juga. Ya. Begitu tegantoh, itu biar yang kengke. Ya kan? Hanapu tak sebutlah pu yang kengke kan? Itu biar yang kengke bahagia. Dan itu menunjukkan bahwa yang beliau panggil itu di alam bawah sadarnya. Bahkan ada saudara lain juga dari Medan. Ketika tersandung atau terkejut, apa yang dibilang? Bapak kau mampus. Kan cukup berat kacau orang. Ya? Begitu terkejut, Bapak kau mampus. Ya kan? Coba bayangkan kalau yang membuat dia terkejut itu bom. Yang membuat dia mati saat itu. Maka kata-kata terakhir dia adalah Bapak kau mampus. Ya? Padahal kita berdoa kepada Allah apa coba? Waja'al akhira kalamina indantihai ajalina qawla la ilaha illallah. Kan kita berharap itu kata-kata terakhir kita. Dan itu tidak bisa kita desain. Itu alam bawah sadar. Kalau kita sering memanggil Allah. Ya? Maka sering-sering miss call Allah istilahnya. Bagaimana miss call Allah?
lagi jalan Allah, 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 subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sering sekali saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang sebenarnya tidak ada kerjaan, tapi mulutnya juga diam, padahal mulutnya itu bisa digunakan. Lagi nunggu dokter, kan? Detahe-tahe mendung. Padahal bisa zikir di situ. Makin lama kita nunggu dokter, makin lama kita zikir. Ibu-ibu ketika pesuum kuah wate kena sahur, itu masa-masa luar biasa itu. Wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah. Orang-orang yang beristighfar di saat sahur itu dicatat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sambil masak, sambil menyiapkan kuah, jangan diam mulutnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Luar biasa itu kesempatan. Lagi cabut rumput, astaghfirullah. Cuci piring, astaghfirullah. Buat sebagainya, astaghfirullah. Ya. Dan itu ada kisahnya di zaman Imam Abu Hanifah dulu. Orang-orang yang berastaghfirullah terus-terusan. Ya. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kita membiasakan memanggil Allah supaya apa? Supaya Allah bersama kita. Kalau Allah sudah bersama kita, selesai urusan. Nggak ada yang kita takutkan. Siapapun boleh datang. Nggak ada permasalahan. Kenapa? Innallaha ma'ana. Jadi catat itu baik-baik dalam hati kita, bahwa sebisa mungkin kita terhubung dengan Allah setiap detiknya. Dan Nabi SAW mengajarkan satu doa kepada kita. Nah, ini doa ini sebaiknya kita hafal, kita baca setiap hari. Doa itu masuk dalam zikir pagi. Doa agar Allah selalu bersama kita. Dan ini yang berdoa pertama ini Nabi yang sudah dijamin oleh Allah tadi, Allah tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah membencimu ya Muhammad. Tapi Nabi ini baca doa itu. Apa doanya? Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu, fala takilni ila nafsi tarfata aini. Apa artinya? Artinya adalah Hai yang ya Hayyu ya Qayyum, Hai yang maha hidup, yang bisa berdiri sendiri. Gimana lagi tadi? Birahmatika astaghits, rahmatmu yang aku inginkan. Aslih li sya'ni kullahu, tolong perbaiki semua urusanku ya Allah. Semua coba bayangkan. Ya, wala takilni ila nafsi tarfata aini. Jangan biarkan aku sendiri dengan diriku walaupun sekedip mata. Keren sekali itu. Jangan biarkan aku ya Allah sendiri dengan diriku walaupun sekedip mata. Maknanya apa? Aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku bodoh, aku lemah, aku bisa ditipu, aku dan sebagainya. Jangan biarkan aku sendiri walaupun sekedip mata. Itu doa pagi. Nabi suruh kita baca setiap pagi. Kita amalkan itu dengan hati yang ikhlas, betul-betul menginginkan rahmat Allah dan betul-betul mengaku di hadapan Allah, aku tidak bisa ya Allah. Karena itu mohon engkau berikan kekuatan. Saya kira demikian, kita sampai kepada kesimpulan. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bicarakan. Masya Allah, sudah lama sekali, mohon dimaafkan. 40 menit. Biasa 20 menit. Ini ubira ya, 20 menit. Ini berarti dihitung dengan subuh besok. Ya. Besok anak payah jali ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.